Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarjana Bohi. Kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan sifatnya tidak permanen. Sekalipun kita menginginkannya, ia selalu datang dan pergi. Kayaknya menarik kita bahas di sini ya, oke? Selengkapnya. Jiwa merupakan intisari terpenting bagi manusia. Karena jiwa merupakan intisari manusia, maka manusia wajib mengutamakan kebahagiaan sendiri. Salah satunya Anda harus memiliki jiwa yang baik dan sehat. Kalau Anda tidak baik, sudah tentu Anda tidak sehat. Sebaliknya, kalau Anda tidak sehat, sudah tentu Anda tidak baik. Maka dari itu, Anda harus memiliki dua kata itu, baik dan sehat. Pernahkah Anda mendengar istilah Ikigai? Kalau belum, saya jelaskan. Ikigai berasal dari bahasa Jepang yang menjelaskan tentang kesenangan dan makna kehidupan. Jadi, Ikigai berasal dari kata Iki yang berarti kehidupan dan Gai yang berarti nilai. Jadi Ikigai dapat diartikan sebagai alasan kita hidup. Intinya bisa jadi salah satu jawaban agar kita hidup menjadi bermakna dengan memahami konsep-konsepnya. Kita kembali ke judul. Kebahagiaan sifatnya tidak permanen. Seberapapun kita menginginkannya, ia selalu datang dan pergi. Membicarakan tentang kebahagiaan, meski menjadi tujuan akhir, namun semua hal itu sebenarnya bukanlah tujuan. Itu juga bukan hasil, melainkan kebahagiaan adalah perjalanan hidup kita dan cara untuk kita hidup. Sebenarnya kebahagiaan datang karena kamu telah memilihnya untuk tetap tinggal di jalan kamu, tetap tinggal bersama kamu dengan waktu yang lama. Ya, dengan cara teruslah berbuat baik dan berpikir positif, selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, baik yang menurutmu buruk ataupun sebaliknya. Dan kebahagiaan itu akan awet berada di jalan kamu, awet berada di diri kamu sendiri. Bahkan ada yang bertanya seperti ini, apakah seseorang bisa tetap bahagia dengan kesulitan panjang yang sama sekali belum pernah merasakan kebahagiaan yang lahiriah? Ya, jawab saja seperti ini. Setiap orang bisa tetap bahagia meski hidup penuh dengan himpitan kesulitan. Karena di luar sana ada yang bisa bahagia dengan hal-hal sederhana, ada pula yang belum cukup bahagia dengan kemewahan yang sudah dimilikinya. Seperti para artis tuh, sudah mendapatkan kemewahan tapi pinginnya nambah-nambah. Para koruptor juga seperti itu, sudah cukup diberikan pekerjaan yang baik malah dia korupsi. Nah, itulah kebahagiaan yang belum bisa dapat, yang hakiki, yang belum bisa dikatakan bahagia, belum bisa memiliki dirinya. Bahagia belum cukup untuk menguasai dirinya. Karena bahkan ada yang bisa mendapatkan kebahagiaan dengan mudah. Ada pula yang harus susah payah seperti kita mencari kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Karena kebahagiaan adalah konsep yang belum jelas. Dia datang dan pergi. Nah, konsepnya aja belum jelas. Karena dia selalu datang dan pergi. Intinya begini, kebahagiaanmu berbeda dengan kebahagiaan yang dimiliki orang lain. Jadi tidak sama. Mungkin porsinya berbeda-beda. Bagi aku mungkin cukup segini, bagi Anda mungkin cukup segini. Segitulah. Nikmati saja prosesnya, nikmati saja hasilnya. Jangan membanding-bandingkan. Wah, kenapa Anda bahagia, saya tidak bahagia. Wah, dia bisa memiliki ini, kenapa saya tidak. Jangan seperti itu. Intinya, sayalah saya, Anda. Jangan mudah terpengaruh, jangan mudah terprovokasi bahwa saya harus bahagia, saya harus punya konsep seperti ini. Jangan seperti itu. Yang Anda harus lakukan adalah berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi pribadi yang baik. Itu sudah cukup. Itu cukup bahagia buat Anda. Terus ada yang bertanya seperti ini, terus kenapa bahagia itu datang dan pergi, Bang? Kebahagiaan adalah rekaan manusia, gagasan abstrak yang tidak nyata ada di dalam pengalaman hidup manusia yang sebenarnya. Jika kita kadang-kadang tidak bahagia, itu bukan kekurangan yang harus kita atasi segera, seperti yang dianjurkan oleh orang-orang psikologi. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa ketidakbahagiaan bukanlah karena kegagalan kita, tapi itulah yang menjadikan kita sebagai manusia, menjadikan kita dewasa, menjadikan kita tahu bahwa kehidupan adalah seperti ini, roda kehidupan adalah seperti ini. Nggak seharusnya kita harus ada dan harus mampu bahagia. Bukan seperti itu. Kita yang menjalani dan kita yang harus mengatasi itu. Sebenarnya yang perlu kita catat dan kita ingat adalah
bahwa kita memang tidak mampu bisa bertahan dalam kebahagiaan terus-menerus. Sebaliknya, tubuh kita mengutamakan kemampuan untuk bertahan hidup dalam ketidakbahagiaan. Karena tugas yang sulit inilah yang ditakdirkan oleh kita untuk terus berusaha dan berjuang mencari jati diri dan kebahagiaan hakiki, untuk melawan ancaman dan menghindari keterpurukan dalam hidup. Sebenarnya cuman itu. Kita hanya perlu mawas diri. Kita hanya perlu mengorbankan bahwa hal ini tidak mampu dipaksakan. Bahagia dengan caramu sendiri, bahagia dengan kemampuan kita sendiri, tidak perlu kita paksakan. Nah, itulah video hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga dari video tadi dapat membantu Anda menjadi lebih baik, dapat memahami apa itu bahagia. Cuman segitu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.